cantik banget. Astagfirullahaladzim. Permisi. Apa benar ini rumah nomor 17? Bener, sesuai dengan nomor yang ada di pagar. Apa benar? Bentar, aku bikinin telur ceplok. Meneh. Gimana nasib suami saya? Saya takut kalau dia nggak dapat perawatan. Dia bakal ninggalin saya, bos. Saya belum siap ditinggal sendirian. Bos nggak kasihan lihat Mbak Sally. Coba kalau bos jadi Mbak Sally. Saya nggak mau jadi dia. Saya lebih suka jadi saya, cowok. Bos, Ya udah nggak apa-apa. Kalau bos nggak bisa nolong saya cuma bisa pasrah. Sar, tunggu dulu. Saya bukan nggak mau nolong, tapi kondisi keuangan kantor nggak bisa kalau ngasih 2 bulan gaji. Kalau separohnya sih, saya ada. Makasih ya, bos. bos. Mau kemana? Butut kan bisa masak telur ceplok sendiri. Enak. Terus kenapa harus ditemenin? Biar telur ceploknya enak. Apa hubungannya, Butut? Ada sekali. Apaan? Kalau aku masaknya bahagia, telur ceploknya jadi enak. Kalau gitu biarin aja telur ceploknya jadi nggak enak. Kalau telur ceploknya nggak enak, nanti Mas Temon sakitnya tambah parah. Dikit lagi. Lagi. Pas. Duluan. Bareng. Kalau gitu saya yang duluan. Bareng dong sayang. Mon, bangun. Mon, Mon bangun Mon. Nih makanan buat lu. Mon. Tuh. Kok makannya cuma pakai telur ceplok doang? Nih gue bawain kecap biar nggak tawar. Nggak ada makanan yang lebih enak. Kalau Mas Temon mau makanan yang lebih enak, nanti aku siapin bareng Pak Bos. Berarti nunggu bos pulang. Iya. Udah cepet makan, nggak usah bawel lah. Kalau orang lagi sakit, bawel wajar, Din. Tapi kalau permintaan lu nyusahin gue, itu namanya kurang ajar, Mon. Permintaan gue nggak nyusahin, Din. Siapa bilang gue harus nemenin Butut bikin telur? Enak dong, nemenin Butut bikin telur. Bos lagi mikir ya? Saya lagi nggak bisa mikir. Kenapa? Lagi mikirin Sally. Oh, jadi bos naksir sama Sally. Enggak dia, sumpah enggak. Katanya nggak bisa mikir. Iya, Tapi mikirin Sally. betul. Itu berarti namanya bos naksir sama Sally.
juga. Bos bohong ya? Kok kamu tahu? Soalnya hidung bos megar. Cantik banget. Astagfirullahaladzim. Permisi. Apa benar ini rumah nomor 17? Bener, sesuai dengan nomor yang ada di pagar. Apa benar di sini ada yang namanya Tommy? Bener, sesuai dengan data yang ada di Pak RT. Tommy-nya ada. Bener, ada. Kenapa? Bener, ternyata saya nggak mimpi. Tommy dicari sama cewek cantik banget. Saya Linda. Oh, saya Udin Penyok, cowok paling ganteng di Republik ini. Permisi, Mbak. Silakan duduk. Iya. Selamat datang di rental kami. Iya. Mau rental mobil apa? Oh, bukan. Saya kesini mau wawancara kerja jadi supir. Oh, belum ada lowongan, Pak. Loh, Mbak, saya ini Susanto yang tadi pagi ditelepon untuk interview di rental ini. Jadi kamu Susanto? Katanya kamu sakit. Maksud Bapak? Tadi istri kamu kesini, bilang kamu sakit. Sekarang mana istri kamu Sally? Sally? Iya. Istri saya? Iya. Bapak salah kali. Kamu bilang saya salah. Bos, sabar, Bos. Gak bisa. Bos bisa. Orang sabar disayang Tuhan. Saya bukan nasehatin, cuma ngingetin. Oh, tadi sempet nyasar ya? Iya. Aduh, kajian. Mas Udin, bisa minta tolong panggilin Tommy nggak? Boleh? Mas Udin. Boleh minta minum nggak? Boleh. Mas Udin. Kalau bisa, air dingin, pakein es, sama gula, sama teh juga ya. Boleh. Namanya emang benar Sally, Pak. Terus? Sally itu mantan istrinya teman saya. Tadi pagi ia ujuk-ujuk datang mau minjem uang untuk beli obat untuk anaknya yang lagi sakit. Terus? Kebetulan Mbak Dea telepon nyuruh saya untuk interview kerjaan. Saat itu juga saya bilang, nanti aja kalau saya sudah dapat gaji pertama, saya pinjemin uang. Saya juga bilang, kalau saya bakal dipanggil interview di rental ini, Pak. Terus? Ceritanya sudah habis, nggak ada tulisannya lagi. Kamu tahu cara hubungin Sally? Tahu, tapi saya bingung. Soalnya setiap ketemu saya, dia selalu kasih nomor telepon baru, Pak. Nah sekarang kamu tahu nggak nomor HP Sally yang baru? Enggak, Apa enggak? nggak sempet nanya, Pak. Jadi gimana, Pak? Mengenai lowongan jadi supir tadi, masih ada nggak? Nggak ada. Jangan galak-galak. Nanti kalau bos digalakin gimana? Saya sih cuma ngingetin, bukan nasehatin. Kali ini saya nggak mau denger nasihat kamu. Mon, bangun Mon. Ada cewek nyariin lu. Linda, kok Nata nggak bilang-bilang? Iya, Kok tiba-tiba bisa ada di sini? nggak tiba-tiba kok. Aku masuk dari depan, terus ngobrol sama Mas Udin, dianterin deh ke sini. Silakan duduk. Nggak usah, aku cuma sebentar kok. Mau ambil buku yang kamu pinjam. Lagi pula, kalau aku lama-lama di sini kasihan kamu. Kamu kan lagi sakit. Aku nggak sakit.
Lebar. Oh, ternyata sakit lu nggak parah-parah amat.